Halo teman-teman dan para penonton semua. Pada kesempatan kali ini, saya Frankie akan menjelaskan mengenai perkembangan teori mikroekonomi dan makroekonomi di dunia. Sedikit perkenalan tentang diri saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, jurusan manajemen. Sejak tahun 2012, saya mempunyai beberapa pengalaman mengajar untuk beberapa bidang, kita bisa lihat, dan juga fokus pada pengajaran ekonomi, akuntansi, dan pasar modal, juga untuk OSN, Olimpiade Sains Nasional. Langsung saja kita masuk kepada perkembangan teori ekonomi. Terbagi menjadi dua pokok bahasan saya, yakni teori ekonomi mikro sebagai teori ekonomi klasik dan juga teori ekonomi makro sebagai hasil revolusi. Jika kita lihat di bawah sini ada gambar, foto. Siapakah foto ini? Ini merupakan ahli-ahli ekonomi yang mempengaruhi perekonomian dunia. Pertama kita bisa melihat ada Adam Smith atau Bapak Ekonomi, di mana Adam Smith ini menjadi titik awal perkembangan ilmu ekonomi pada zaman Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790. Kemudian juga ada Jean Baptiste Say, Leon Waras, dan juga ada John Maynard Keynes. Mungkin sudah tidak asing ya. Langsung saja yang pertama mengenai teori ekonomi mikro sebagai teori ekonomi klasik. Titik awal perkembangan dimulai pada saat Adam Smith menerbitkan bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation, yang kemudian dikenal sebagai Wealth of Nation pada tahun 1776. Dari buku ini dapat disimpulkan bahwa masalah ekonomi akan teratasi jika ekonomi dikembalikan pada kondisi keseimbangan. Kata kuncinya kondisi keseimbangan. Karena gejala-gejala ekonomi seperti kenaikan harga barang dan pengangguran menunjukkan adanya gangguan keseimbangan dalam sistem ekonomi. Jadi dari buku ini dibahas mengenai keseimbangan itu tadi. Kemudian ada teori yang sangat terkenal, mungkin teman-teman sudah pernah mendengarnya, adalah invisible hand, teori dari Adam Smith. Adam Smith menyatakan bahwa alam semesta yang berjalan serba teratur dan sistem ekonomi pun akan mampu untuk memulihkan dirinya sendiri atau self-adjustment karena ada kekuatan pengatur yang disebut dengan tangan-tangan tak terlihat atau invisible hand tadi. Tangan tak terlihat ini apa? Ini adalah mekanisme pasar. Mekanisme pasar seperti apa? Mekanisme alokasi sumber daya ekonomi yang berlandaskan pada interaksi kekuatan permintaan penawaran dan akan menjadi efisien jika pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian. Jadi di sini kata kuncinya yang dibilang oleh Adam Smith adalah pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian karena ada tangan-tangan tak terlihat, yakni dari kekuatan permintaan dan penawaran itu sendiri yang membuat pasar menjadi seimbang untuk mekanisme pasarnya. Kemudian dilengkapi lagi teori dari Adam Smith dengan pernyataan dari Jean Baptiste Say yang melalui hukum Say's Law yang mengatakan bahwa supply creates its own demand, yang bermakna bahwa barang yang diproduksi akan selalu mendapatkan permintaan sehingga terjadi keseimbangan di pasar. Jadi penawaran bisa menciptakan permintaan sendiri. Jadi jangan takut tidak ada permintaan karena akan dalam kondisi yang seimbang karena penawaran akan selalu mendapatkan permintaan. Kemudian substansi dari hukum Say ini memperkuat keyakinan bahwa pasar dapat menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien lewat proses pertukaran atau exchange economics tadi, permintaan dan penawaran karena ada kekuatan tersebut. Kemudian puncak keyakinan terjadi pada saat Leon Warlas berhasil menyusun model ekonomi keseimbangan simultan yang menjadi analisis model keseimbangan umum atau General Equilibrium Model. Model waras ini adalah penerjemahan secara matematis terhadap keyakinan Adam Smith, Say, dan para ekonom lain tentang keampuhan mekanisme pasar. Model ini, seperti pada model ekonomi pada umumnya yang kita bahas kemarin, ada diagramatis dan juga formula matematis. Hubungan antara pendapat para ekonom tersebut mengarah pada alokasi sumber daya yang efisien akan terjadi atau tercapai bila individu dalam perekonomian telah mencapai efisiensi. Apa indikator efisiensinya? Adalah keseimbangan. Jadi masih membahas mengenai efisiensi secara individu. Ketika efisiensi secara individu berarti kita masih masuk dalam
ekonomi mikro seperti yang dijelaskan pada lesson sebelumnya, pelajaran sebelumnya mengenai ruang lingkup ekonomi, yakni ekonomi mikro. Makanya teori ekonomi mikro ini dianggap sebagai teori ekonomi klasik, yang pada awalnya seluruh ekonomi membahas mengenai mikro. Karena semuanya sepakat bahwa alokasi sumber daya efisien tercapai bila individu ini mikro dalam perekonomian telah mencapai efisiensi atau keseimbangan. Kemudian ada beberapa asumsi. Yang pertama, proses penyesuaian lewat mekanisme pasar dapat tercapai seketika itu juga. Jadi mengabaikan kendala waktu dan tempat dalam analisis proses pertukaran antar pelaku ekonomi. Jadi timeless and placeless. Pasar di sini institusi yang tidak terbatasi oleh waktu dan tempat, bisa kapan saja. Kemudian asumsi kedua adalah uang sebagai alat transaksi itu murni sebagai alat transaksi tanpa ada tujuan spekulasi. Sehingga uang tidak mempengaruhi output yang diproduksi, hanya mempengaruhi harga. Ini dikenal dengan money neutrality. Asumsi klasik mempunyai konsekuensi bahwa proses pertukaran adalah satu-satunya cara untuk berinteraksi, di mana menjadi fokus pembahasan adalah analisis perilaku individu. Maka teori klasik identik dengan teori mikro. Teori ekonomi klasik juga dikenal dengan supply side ekonomi karena membahas mengenai menekankan pada sisi penawaran seperti hukum Say tadi. Kemudian ada revolusi makroekonomi. Depresi besar atau The Great Depression pada tahun 1929 sampai 1923 membuyarkan keyakinan terhadap hipotesis ekonomi klasik. Sebab depresi besar ini terjadi dalam waktu lama dan juga menimbulkan masalah besar. Contohnya pengangguran di Amerika Serikat, angkanya itu lebih dari 25% angkatan kerja. Output perekonomian berkurang separuhnya dan investasi merosot tajam. John Maynard Keynes hadir dengan bukunya The General Theory pada tahun 1936 untuk memperbaiki keadaan perekonomian yang terjadi. Dua hal pokok yang disampaikan Keynes dalam bukunya adalah, pertama, kritik tentang keampuhan mekanisme pasar dari Adam Smith dan para ekonom klasik lainnya. Menurut Keynes, kelemahan teori ekonomi klasik adalah lemahnya asumsi tentang pasar yang dianggap terlalu idealis, bisa memperbaiki dirinya sendiri, dan terlalu menekankan pada sisi penawaran. Kemudian Keynes mengusulkan bahwa pemulihan dapat dilakukan dengan memasukkan peranan pemerintah dalam perekonomian dalam rangka menstimulir sisi permintaan. Jadi pemerintah di sini berperan sebagai stabilitas, bisa mempengaruhi permintaan juga. Lalu hasil dua pokok pikiran Keynes tersebut membawa perubahan radikal dalam ilmu ekonomi. Ada 3 perubahan radikal dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, dimensi global atau agregat secara makro mulai diperhatikan dalam analisis ilmu ekonomi. Jadi kalau klasik hanya berfokus kepada mikro, sekarang setelah adanya buku Keynes dan juga perubahan-perubahan radikal yang terjadi karena berlandaskan pada buku tersebut, ekonomi makro mulai dipandang. Terjadi revolusi berupa ekonomi makro semenjak peristiwa The Great Depression tersebut. Kemudian peranan pemerintah dimasukkan dalam analisis ilmu ekonomi sehingga menimbulkan pentingnya peranan analisis kebijakan. Jadi pasar itu harus ada yang mengatur, harus ada yang mengawasi dan monitori, yakni pemerintah. Dan pemerintah di sini muncul sebagai satu aktor rasional dengan perannya analisis kebijakan. Pemerintah punya kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan. Seperti pada pelajaran sebelumnya, kita mengenal ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan moneter dan fiskal ini haruslah punya analisis kebijakannya masing-masing. Kemudian, setelah ada analisis kebijakan, maka muncullah studi-studi empiris. Dalam analisis ilmu ekonomi, tidak lagi mengandalkan metode deduktif, yang mana metode deduktif ini biasanya digunakan pada ekonomi mikro, seperti yang kita bahas pada 2 lesson sebelumnya. Namun sekarang kita menggunakan metode induktif. Metode induktif ini kita bisa melihat seperti suatu yang lebih relevan karena berlandaskan dari sebuah kejadian The Great Depression yang telah terjadi tersebut. Di mana metode induktif ini kita akan mengambil keputusan atau kesimpulan untuk hal-hal umum dari hal-hal yang bersifat khusus-khusus tersebut. Keynes adalah ahli ekonom perintis metode induktif. Jadi jika tadi kita telah membahas mengenai mikroekonomi sebagai teori ekonomi klasik dan juga lahirnya teori ekonomi makro sebagai revolusi, itu kita bisa melihat 2 tokoh yang sangat berperan, yakni Adam Smith yang diakui sebagai bapak ekonomi dunia karena
jasanya pada ekonomi klasik mikro tadi. Dan jasa Keynes untuk revolusinya melahirkan sebuah gelar yakni Bapak Ekonomi Makro. Sekian presentasi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Pada lesson selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian dari ilmu studi ekonomi setelah kita mengetahui sejarahnya tadi. Terima kasih.